Gedung Pelindo Maumere di Pelabuhan Lawrence rusak akibat gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT. Terlihat kepanikan warga di sekitar lokasi gedung saat melihat gedung nyaris roboh akibat guncangan gempa. Gempa mengguncang NTT pada pukul 04.58 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di 36 km timur Laut Mbai, Nagekeo, NTT, di kedalaman 10 km. Gempa tektonik kuat bermagnitudo 7,7 mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi dan memicu peringatan dini tsunami. Namun, informasi yang kami dapatkan saat ini, peringatan dini tsunami sudah dicabut oleh BMKG. Guncangan hebat ini dilaporkan merusak sejumlah bangunan dan jalan bergetar, serta membuat barang-barang di dalam rumah warga berjatuhan serta berserakan. Inilah visual getaran gempa berdampak pada bangunan, fasilitas umum, dan barang di pertokoan serta sejumlah rumah warga. Pusat gempa dangkal berkedalaman 10 km ini berada di Laut Utara NTT. Kuatnya getaran seketika merusak infrastruktur fisik dan memicu kepanikan warga di sejumlah wilayah yang terdampak. BMKG meminta masyarakat di kawasan pesisir untuk segera menjauhi pantai, tetap tenang, serta mengantisipasi potensi gempa susulan. Dampak gempa tektonik kuat bermagnitudo 7,7 memicu kepanikan di Selayar, Sulawesi Selatan. Warga keluar rumah, evakuasi ke tempat yang aman. Dan saudara, inilah visual evakuasi mandiri yang dilakukan oleh warga di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Warga ramai-ramai berjalan atau berkendara menuju ke dataran yang lebih tinggi untuk menjangkau tempat yang lebih aman. Guncangan hebat yang berpusat di Laut Utara NTT pada kedalaman dangkal 10 km ini terasa kuat hingga ke wilayah Sulawesi Selatan. Warga di Selayar, Sulawesi Selatan memilih untuk segera meninggalkan rumah. Dengan berkendara, bergerak cepat untuk menuju ke tempat yang lebih aman. Dan saudara, inilah visual yang terjadi pada pagi hari tadi, di mana suasana pasca getaran gempa magnitudo 7,7 yang terjadi di NTT. Suasana di luar ruangan RSUD ND NTT. Tenaga medis rumah sakit mempersiapkan ruangan pasien sementara di area luar agar tidak terdampak getaran atau reruntuhan bangunan rumah sakit. Dan saudara, inilah suasana kerusakan perbukitan di Manggarai. Warga tidak bisa melanjutkan perjalanan dari Mangkarena di perbukitan ditutup longsor. Inilah visual bukit di sekitar Kuat Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Longsor terdampak getaran gempa bermagnitudo 7,7. Bukit di wilayah Kabupaten Manggarai ini longsor menutupi akses jalan. Warga sekitar perbukitan di arah Ruteng, Manggarai, NTT yang ingin melanjutkan perjalanan terjebak, tidak bisa melanjutkan perjalanan keluar Kabupaten Manggarai. Sampai jalan ini, karena ini sebelah. Terdampak gempa magnitudo 7,7 di NTT, kantor Polsek Manggarai rusak. Kaca depan kantor Polsek Manggarai nampak pecah. Saat ini, aktivitas pelayanan publik di Polsek Manggarai sedikit terhambat akibat terdampak gempa. Personel dan staf evakuasi di luar gedung Polsek Manggarai untuk menghindari gempa susulan. Gempa juga merusak gedung STIKP Santo Paulus di Ruteng, Manggarai, NTT. Bangunan terlihat rusak dan kerusakan tersebut terjadi di sisi kanan gedung. Dinding mengalami kerusakan parah hingga jebol di sejumlah bagian.
Saudara, menurut BMKG, getaran gempa yang terjadi di NTT hampir dirasakan semua penduduk. Di antaranya Kota Ende, Kota Borong, dan Kota Ruteng. BNPB juga bilang data sementara ini 2 orang meninggal. Namun tadi telah dijelaskan oleh Kapolda NTT bahwa jumlah bertambah menjadi 5 orang meninggal dunia. Dan berikut pernyataan lengkap BMKG dan BNPB. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutahiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, kemudian menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi, dan mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Mohon dipastikan bahwa informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang kami sebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau bmkg.go.id dan mobile apps info BMKG atau WRS BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin kami pastikan kembali atau mengkonfirmasi kembali supaya Ibu bahwa BMKG sudah menyatakan peringatan dini tsunami berakhir pada pukul 7.30 WIB dan masyarakat diminta tetap terus memonitor semua komunikasi melalui saluran komunikasi resmi BMKG. Untuk perkembangan selanjutnya mungkin dari Pak Wijayanto selaku Direktur Gempa Bumi dan Tsunami, kami persilakan Bapak jika ada tambahan. Baik, terima kasih. Sedikit tambahan saja. Jadi ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada, itu pernah terjadi tahun 1992 itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun terkait kita. Terima kasih. Oke, baik Pak Wijayanto. Jadi BMKG terus memonitor perkembangan informasi gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada pagi hari ini. Baik, mungkin dari Bu Rahayu selaku Direktur Pusat Seismologi Teknik terkait bagaimana nanti potensi di wilayah tersebut pada ke depannya. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan di sini berdasarkan monitoring dari koordinator BMKG di NTT, Stasiun Geofisika Kupang, yang sudah berkoordinasi dengan BPBD setempat, bahwa sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Berat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini oleh Stasiun Geofisika Kupang, dan nanti jika ada update atau berita terkini akan segera kita sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Direktur Seismologi Teknik Potensial pada waktu. Mungkin ada tambahan dari Ibu Weliza selaku Ketua Tim.
Dan untuk update kerusakan kami persilakan Pak, perkembangan dari monitor BNPB dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat bagaimana Bapak, karena ini menjadi pertanyaan masyarakat setelah terjadinya gempa bumi berpotensi tsunami di pagi hari. Kami persilakan kepada Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi BNPB Bencana, kami persilakan Pak. Terima kasih Ibu, Ibu Deputi yang kami hormati dan rekan-rekan pejabat di lingkungan BMKG. Kami terima kasih buat konferensi versi ini. Kami mungkin hanya menambahkan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa prioritas BNPB saat ini adalah memastikan keselamatan masyarakat dan tentu mencegah korban tambahan akibat gempa, tsunami maupun gempa susulan dan bahaya ikutan. Kami menyampaikan melalui media ini bahwa masyarakat tetap tenang. Tadi apalagi Ibu Deputi sudah menyampaikan bahwa peringatan tsunami sudah dicabut. Namun kami menghimbau agar masyarakat tetap menjauhi pantai saat ini sebelum nanti benar-benar nanti ada peringatan lain dari BMKG. Dan juga kami menyampaikan himbauan agar masyarakat jangan dulu memasuki gedung, terutama gedung-gedung yang sudah melakukan, yang sudah retak, karena ini berpotensi bahaya ketika ada gempa susulan. BNPB kami tetap memantau dan melakukan integrasi informasi dengan BMKG, BPBD, pemerintah daerah, serta unsur terkait untuk mendapatkan gambaran dampak yang terus kami verifikasi. Hingga saat ini kaji cepat sudah dilakukan sehingga jumlah korban, kerusakan dan kondisi fasilitas kesehatan maupun gedung-gedung yang lain akan kami sampaikan nanti begitu kami mendapatkan informasi dari tingkat bawah. Itu mungkin dari kami sedikit tambahan dari informasi yang sudah disampaikan oleh dari BMKG. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Bapak Berton. Jadi teman-teman BNPB terus memonitor dan update kerusakan ya Bapak. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB dan beserta jajarannya karena gempa ini berpotensi tsunami yang menyebabkan terjadinya beberapa kerusakan ya Ibu Deputi Bidang Geofisika. Mungkin dari teman-teman daerah, Kepala UPT dan Kepala Balai Besar Wilayah, karena di BMKG juga terdapat beberapa stasiun UPT dan Balai Besar. Kami persilakan teman-teman di daerah bagaimana langkah-langkah